Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau K3LH. Diharapkan setelah materi ini kalian akan mampu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu pengertian K3LH? K3LH adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Jadi K3LH itu tadi konsepnya adalah upaya atau usaha kita supaya dalam melakukan pekerjaan itu selamat dari kecelakaan kerja. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Semua pekerjaan, baik di darat, dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, di semuanya, itu ada undang-undang yang mengatur mengenai keselamatan kerjanya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Tujuan K3LH adalah melindungi tenaga kerja atau karyawan atas hak keselamatannya ketika melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Pemeliharaan sumber produksi agar bisa digunakan secara aman dan juga efisien. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Ini adalah peralatan perlindungan diri, contoh-contohnya kacamata, sepatu, sarung tangan, helm pengaman, alat pelindung telinga, alat pelindungan paru-paru, dan alat pelindungan lainnya. Kacamata misalkan kita mau melakukan pekerjaan mengelas misalkan ya, yaitu harus pakai kacamata radiasi, anti radiasi gitu. Terus semua alat ini dibutuhkan supaya kita terhindar dari kecelakaan kerja. Ya. Sekarang fokusnya adalah kesehatan, keselamatan kerja atau K3 dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini erat kaitannya dengan bidang kita, multimedia, di mana dalam multimedia nanti kita akan sering menggunakan komputer di laboratorium. Nah, ini diperhatikan posisi bekerja di depan komputer yang salah. Nah, ini nanti kalian akan sering belajar di depan komputer ya, di lab ini. Posisi leher miring terhadap monitor. Jadi ini kayak seperti apa ya? Ini cenderung membungkuk gitu. Jadi tidak benar posisinya. Posisi kepala dan monitor tidak sejajar. Lebih tinggi kepala, lebih tinggi monitor. Ya, jadi harus rata, sejajar ini. Suhu ruangan panas. Posisi lampu yang tidak tepat. Penggunaan mouse yang terlalu jauh. Jangan jauh-jauh, nggak nyampe ini. Posisi kaki menggantung. Kursi yang tidak nyaman. Posisi punggung tidak ditopang dengan baik oleh sandaran kursi. Keyboard pada sudut tertentu menambah sudut pada pergelangan tangan. Nah, ini nggak benar. Nah, ini kalian perhatikan. Posisinya ini tidak baik. Kalau kalian bekerja dalam waktu yang lama dengan posisi duduk yang seperti ini, kira-kira akan mengalami pegal-pegal ya di area tertentu di sini. Misalkan di tengkuk sini, kemudian di panggul di sini, di bahu, ini siku juga kadang pegal-pegal. Karena apa? Karena posisi duduk yang tidak benar. Posisi yang duduk benar itu seperti ini. Kepala tegak. Nih, posisi monitor sejajar dengan kepala. Nah, posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata. Bahu rileks, ya ini kan lurus ini. Punggung tegak,
Alas duduk yang empuk, ini empuk. Tata letak meja yang nyaman, posisi kaki ditopang oleh footrest. Ya bisa footrest atau lantai ya, yang pasti ini kakinya tidak menggantung. Nah, kalau posisi duduk yang seperti ini kita akan merasa nyaman bekerja. Jika kita bekerja dalam waktu yang lama, agak lama, otot kita tidak kram, tidak kaku, tidak sakit gitu. Kita rileks kerjanya. Karena ini ergonomis ya namanya, ergonomis posisinya. Oke. Ini ada sedikit gambar olahraga kecil untuk mengurangi peregangan pada titik tegang ringan di depan komputer. Ya ini kalian bisa lakukan nanti. 10-20 detik 2 kali di peregangan otot. Kalian bisa praktekkan nanti. Nah, ini kemudian jarak antara mata dengan monitor. Cara-cara menjaga kesehatan mata yaitu sebagai berikut. Istirahatkan mata dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin. Jagalah agar kacamata atau lensa kontak, atau jika menggunakan lensa kontak ya, dan layar tampilan selalu bersih. Gunakan tambahan layar anti radiasi. Nah, ini posisinya mata dengan monitor bagian atas ini sejajar ya. Kemudian sikunya ini tangannya ini membentuk sudut 90 derajat, terus punggung lurus, bahu ini lurus. Nah, ini posisi duduk yang benar. Mata dengan monitor. Untuk kesehatan mata ini, poin 1 ini, istirahatkan mata dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin. Jadi misalkan kita melihat monitor layar itu misalkan 2 menit atau 5 menit sekali, kita harus melihat ke area yang lain, misalkan pemandangan objeknya lebih jauh. Jadi untuk olahraga mata, otot mata itu jadi lihat dekat, lihat jauh, lihat dekat, lihat jauh gitu. Nah, ini posisi tangan memegang keyboard. Ini yang benar. Nah, ini yang salah. Jadi bagian tangan yang sini, pergelangan ini tidak menempel di keyboard seperti ini. Ini lurus. Hanya jari saja yang menyentuh touch keyboardnya, yang menyentuh papan keyboardnya. Seperti ini kan nanti kram ini lama-lama ini. Nah, ini juga. Nah, ini menyentuh keyboard, tidak benar ini. Nah, ini posisi tangan memegang mouse. Nah, ini yang salah. Ini terlalu membentuk sudut. Ini terlalu juga, ini bingung ini nanti. Nah, ini yang benar. Jadi lurus. Ini tangan, meja, mouse, ini lurus. Ini yang atas. Yang atas ini geser ke sini juga nggak enak ini. Tidak nyaman ini nanti. Nah, ini terlalu melebar lengannya. Agak ke sini naik. Nah, sini. Nah, ini kan kalau gini nih. Ya. Lanjut. Gejala penyakit yang ditimbulkan oleh perangkat keras antara lain Zika sindrom, pengurangan kedipan kelopak mata, astenopia, gangguan kelelahan, mata terasa perih, mata merah, sakit kepala, dan pandangan kabur. Sakit kepala, adanya pembebanan yang berlebihan pada mata. Repetitive Strain Injury Syndrome atau RSI, luka yang ditimbulkan karena area tangan dan lengan, gejala nyeri dari tangan ketika ditekuk. Carpal tunnel syndrome, posisi mengetik yang salah. Ini akibat dari posisi mengetik yang salah ini. Gejala rasa kebal, ketegangan otot tangan, dan rasa sakit. Kemudian gangguan peredaran darah. Nah, semua pekerjaan ada resikonya, pasti ada resikonya. Namun bagaimana upaya kita untuk mencegah resiko tersebut menjadi besar? Salah satunya dengan melakukan K3LH tadi. Untuk materi hari ini saya kira cukup. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar link video yang di Google Classroom. Kemudian ini ada evaluasi. Sebutkan peralatan K3 dalam bidang komputer. Tugasnya kalian tulis di buku kalian, kemudian kalian foto, lalu kirimkan ke attachment file di Google Classroom. Materi yang saya sampaikan tadi
tolong dicatat poin-poinnya di buku catatan kalian nanti suatu saat untuk bahan evaluasi. Baik anak-anak, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Tugasnya segera dikerjakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.